Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak orang menyangka mencari kesenangan sesukanya, mencari harta dengan segala cara, membelanjakan juga seenak perutnya, dan hidup tanpa aturan agama lebih memudahkan baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia merasa tidak ribet dengan aturan halal haram, tidak terganggu acaranya dengan jeda sholat atau yang lain, tidak perlu berlapar-lapar berpuasa di bulan Ramadan. Sepertinya logis, masuk akal ketika seseorang tidak terikat dengan perintah dan larangan, tidak terbatasi oleh aturan halal dan haram, maka semakin banyak peluang kesenangan dan makin banyak pula variasi cara yang mendukung tercapainya tujuan, karena dia bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, demikianlah ilusi manusia yang mengira bahwa apa yang terjadi di alam raya ini tak ada yang mengaturnya atau berjalan sesuai dengan kemauannya sendiri. Manusia sering lupa bahwa segala yang berjalan di muka bumi itu terjadi atas kehendak Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan aturan main bagi manusia. Siapa yang mengikuti aturannya, ia akan selamat dan mendapatkan kemudahan dalam kebaikan dan kebahagiaan. Jika Allah perintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka tujuannya adalah menyelamatkan manusia dan membahagiakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala maslahat apapun bagi manusia, sebagaimana juga mengetahui segala bahaya apapun yang mengancam manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan supaya manusia mudah melalui dan sampai dengan selamat di tempat tujuannya. Inilah yang disebut jalan takwa. Akan tetapi, ada orang-orang yang merasa tidak butuh aturan itu. Seakan dirinya mampu menjangkau segala hal yang bermanfaat bagi dirinya. Seakan ia mampu mendeteksi segala jenis bahaya yang bakal terjadi, sekaligus merasa mampu mengantisipasi bahayanya. Mereka ini dijamin bakal kecewa dan merana sepanjang hayat dan setelah matinya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah kokohkan kaidahnya tentang hal ini dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Al-Quran Surat Al-Lail ayat 5-7. Dengan berderma, takwa, dan membenarkan janji Allah, maka akan dimudahkan dalam segala urusan kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Bukan saja kemudahan tatkala mendapatkannya, tapi juga berupa ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan yang menyertainya. Saudara-saudara, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memponis siapapun yang tak mengindahkan takwa dengan jaminan kesulitan dan kesukaran yang akan ditemuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Al-Quran Surat Al-Lail ayat 8-10. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan ayat ini, adapun orang yang bakhil, yakni yang berkeinginan, yang tidak berkeinginan dan tidak pula berlaku dermawan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, istaghna, yakni dengan meninggalkan takwa dan tidak mencegah diri dari perbuatan yang dilarang. Sedangkan makna kadzdzaba bil husna, yakni tidak memiliki pengetahuan atau perasaan untuk membenarkan keimanan dan balasannya. Allah janjikan untuknya, maka akan kami mudahkan baginya jalan yang sulit. Makna dimudahkan, mendapat kesulitan, ada dua pengertian. Pertama, ia akan terhalangi untuk melakukan sebab-sebab datangnya kebaikan. Maka keburukanlah yang merasuk di hatinya, niatnya, lisannya, dan begitu pun anggota badannya. Adapun makna yang kedua, akan terhalangi untuk mendapatkan hasil yang mudah sebagaimana ia terhalang melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemudahan. Mungkin bisa langsung dicerna ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kebalikan dari berderma adalah bakhil dan kebalikan dari kemudahan adalah kesulitan. Tapi apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan takwa dengan istighna, merasa tidak butuh kepada Allah? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran, ini merupakan kebalikan yang sangat tepat ketika orang yang bertakwa merasa butuh dan sangat menghajatkan pertolongan Allah, maka dia takut dan menjaga diri jangan sampai mengundang kemarahan, kemurkaan, dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan melanggar apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Bagaimana mungkin seseorang berani membuat kecewa dan sengaja memancing kemarahan zat yang berwenang dari kuasa memberikan segala sesuatu atau mencegahnya? Maka kebalikan dari takwa adalah istighna, merasa tidak butuh terhadap apa yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Dia juga tidak merasa butuh dengan petunjuk yang Allah gariskan. Dia merasa mampu mengatasi masalah tanpa pertolongan Allah dan mampu menghindar dari bahaya tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ia berbuat dengan apa yang ia suka
maka ada dua sifat tercela dalam hal ini: kesombongannya kepada Allah dan kecerobohannya dalam berbuat maksiat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai balasan atas kesombongan orang yang seperti ini, Allah menjanjikan kesulitan baginya. Maka sebenarnya orang-orang yang sengaja menelanjangi dirinya dari takwa itu menjadi penanda bahwa mereka bakal mendapatkan kesulitan di belakangnya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan menimpakan kesulitan yang senantiasa mengepungnya dari segala arah. Ini berlaku tak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adapun yang kedua yaitu kecerobohannya dalam berbuat maksiat. Maka kecerobohan dalam berbuat maksiat akan menggiring orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan, kelelahan, dan penderitaan yang hebat akan dialami oleh orang yang menempuh jalan selain takwa. Dan siapakah yang lebih sibuk dan lelah dalam derita selain penghuni neraka yang ketika di dunia tak mengenal takwa? Imam Hasan al-Basri menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ketika ia tidak bekerja untuk Allah di dunia, maka kelak ia akan dipekerjakan di neraka. Sedangkan Qatadah menafsirkan, ia berlaku sombong di dunia dari mentaati Allah, maka Allah membuatnya sibuk dan lelah di neraka. Dan Ibnu Zaid sebagaimana disebutkan At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, tak ada seorang pun yang lebih lelah dan lebih menderita dari penghuni neraka. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, serta kita berharap kepada Allah semoga kesombongan yang ada pada diri kita kepada Allah, kecerobohan yang kita perbuat dalam kemaksiatan kepada Allah, semoga dijauhkan dari itu semua. Dan kita berharap kita tetap bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu roja semoga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.